Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, negara kita Indonesia menjamin pelayanan publik kepada masyarakatnya di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ini artinya masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan negara wajib memberikannya. Dalam hal ini, pelaksana pelayan publik tidak lain dan tidak bukan adalah kita sebagai abdi negara. Namun ironisnya, sebagaimana dilansir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi di dalam indikasi Ease of Doing Business (EODB) pada tahun 2023 kemarin, Indonesia masih menempati peringkat ke-73 dari 190 negara terkait dalam hal standar pelayanan yang meliputi waktu, biaya, dan prosedurnya. Tentu ini masih sangat jauh dibandingkan dengan target yang ingin dicapai, yaitu peringkat ke-40. Di lapangan, potret tentang pelayanan yang lambat, petugas yang tidak punya kompetensi, banyaknya pungli, korupsi di sana sini masih menjadi momok di negeri ini. Saya khawatir kalau hal ini terus dibiarkan, kalau hal ini terus dipiara, masyarakat kita akan semakin tidak percaya, dan bahkan negara ini kalau dikelola oleh hal seperti itu akan menjadi porak-poranda. Mau kita tidak dipercaya oleh masyarakat kita? Maukah kita negara kita porak-poranda? Untuk itu, izinkan kami dalam kesempatan kali ini menyampaikan dakwah dengan tema pelayanan yang prima merupakan keteladanan abdi negara. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah sayang. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta orang-orang yang banyak mengingat Allah. Hadirin, secara semantik ayat ini diawali dengan
dengan kata laqad. Qad yang artinya sungguh, di depannya ada kata la, lam taukid atau lam penguat yang di situ bermakna atau menekankan benar-benar atau sungguh-sungguh. Dilanjutkan dengan kata kana. Di dalam bahasa Arab, kata kana itu ada 3 makna. Pertama, dia bermakna adalah. Kata kerja lampau, fi'il mudhari' yang dalam bahasa Inggris disebut present simple past tense. Makna kedua kata kana yaitu become atau menjadi. Dan yang ketiga, kana bisa bermakna dawam atau berkelanjutan. Maka ayat ini Allah menjelaskan bahwa benar-benar pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang bisa dijadikan oleh kalian contoh dalam segala aspek, dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti berkelanjutan, tidak lekang oleh zaman. Secara filosofis, ayat ini menjadi landasan metodis bahwa siapapun yang ingin melakukan kebaikan, sandarkan keteladannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, contohlah Rasulullah. Lalu bagaimana cara kita menteladani Rasulullah di dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat? Ada banyak hal, ada 5 hal insya Allah. Akan tetapi dalam hal ini karena waktu yang sangat terbatas, saya hanya akan menyampaikan tiga saja. Sisanya insya Allah akan saya sampaikan nanti pada saat MTQ tingkat nasional. Yang pertama yaitu integritas. Rasulullah memiliki sifat siddiq yang artinya kejujuran. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas ini bermakna kejujuran. Integritas ini apa? Buah dari pikiran, perkataan, perbuatan yang dilakukan secara konsisten, yang memegang penuh nilai-nilai yang dianutnya. Kalau dalam bahasa sederhananya, integritas itu adalah lakukan apa yang kamu katakan, katakan apa yang kamu lakukan. Dari sini ada 2 nilai spiritual yang kita bisa ambil dari integritas. Pertama yaitu konsistensi. Kalau dalam perspektif Islam ini disebut dengan istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 karamah. Bahkan Rasulullah menyampaikan ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan itu banyak yang dicintai Allah, tapi yang paling dicintai adalah yang adwamuha, yang didawamkan terus menerus, konsisten, wa inqal, meskipun itu sedikit. Makna spiritual yang kedua dari integritas apa? Yaitu kalimat lakukan apa yang kalian katakan, katakan apa yang kalian lakukan. Sejalan dengan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 61, surat ke-61 ayat 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh teramat sangat besar kemurkaan Allah bagi kamu yang mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Maka hadirin, kalau kita ingin jauh dari murka Allah dan ingin dicintai oleh Allah, apa yang kita lakukan? Integritas. Yang kedua, apa yang kita teladani dari Rasulullah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu mudahkan semua urusan. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan persulit. Berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Menyingkat waktu. Yang ketiga yang harus dilakukan sebagai bentuk keteladanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu buka mata, buka telinga, dan buka hati supaya kita tahu apa saja permasalahan di masyarakat. Dengarkan keluhan masyarakat. Jangan sampai punya mata tidak bisa melihat,
punya telinga tidak bisa mendengar, punya hati tidak punya empati. Tak dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Maukah kita menjadi orang-orang yang dimurkai Allah karena kebutaan hati kita? Karena orang-orang yang buta tuli tadi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kebanyakan penghuni neraka dan bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan akal pikiran yang diberikan. Punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar, punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa. Oleh karena itu, yang keempat sebagai ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu apa? Berikan keteladanan berupa takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang mengawasi kita. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya dari hal yang singkat itu dapat kita simpulkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, integritas. Yang kedua, jangan bersulit. Dan yang ketiga, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, menutup dakwah kali ini, izinkan kami menyampaikan pantun. Boleh? Buah semangka merah isinya, isinya dimakan bersama-sama. Bakalah menjadi abdi negara, berikan masyarakat pelayanan yang prima. Ini terbesar untuk kita semuanya. Buah semangka, buah pepaya, sudah dulu ya. Buah semangka, buah kedondong, sudah dulu dong. Buah semangka, buah durian, buah nanas, buah rambutan, itu semua nama buah-buahan. Buah durian, buah kiwi. Saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.